Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, insyaallah taala mulai malam hari ini dan seterusnya insyaallah taala kita akan membacakan kitab Syubhat Haulal Khuruj wa Thawrat, syubhat-syubhat yang digunakan untuk melakukan pemberontakan dan demonstrasi kepada pemimpin yang sah. Kitab ini ada 2 jilid kurang ya sama saya berbahasa Arab dan insyaallah taala kajian kita maksimal 15 menit dan mohon ada yang ingatkan nanti kalau sudah 15 menit ya. Karena kalau sudah di depan mic lupa nanti. Ya. Baik. Syubhat yang pertama saya pilih-pilih ya karena ada syubhat-syubhat yang memang saya kira semua bisa menjawab. Alasan yang pertama, syubhat yang pertama, anna hadhihi al-mudhahara silmiyah li ibda'ir ra'i wa silmiyah la tu'tabar khurujan 'ala al-hakim. Perhatikan bahwa demonstrasi yang dilakukan ini adalah aksi damai dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, pendapat. Ya. Wasilmiyah dan yang namanya aksi damai la tu'tabaru khurujan 'alal hakim. Itu tidak boleh dikategorikan bentuk bentuk pemberontakan kepada penguasa. Ya. Ini syubhat yang pertama. Ya. Dan ingat ya, kalimat pemberontakan itu tidak mesti seorang langsung nuntut pisah dari sebuah negara, terjadi perang tamtum-tamtum. Ya. Definisi khuruj dalam Islam tidak sebatas itu. Ya, kapan seorang ya meninggalkan baiat ketaatan dia kepada pemimpin yang sah itu sudah dinamakan khuruj. Nah, tadi sudah kita simak beberapa hadisnya pada kajian Bainal Maghrib wal Isya. Ini syubhat yang pertama. Di antara yang melariskan syubhat ini adalah seorang yang bernama Muhammad Abdul Maqsud ya. Di dalam kitabnya Thawratul Khamis wal 20 min Yanair Ru'yah Syar'iyyah, demonstrasi tanggal 25 Yunair ya Januari ya. Pandangan syar'i ya, jika saya tidak keliru dia tinggal di Mesir. Dia menyatakan al-mudhaharat silmiyah la tu'tabaru khurujan 'alal hakim. Demonstrasi yang itu aksi damai tidak dianggap bentuk ya keluar kepada hakim ya. Apa jawabannya? Dan sebelum saya membaca jawaban ini perlu kita ingat sebuah kaidah yang sangat bagus yang seringkali diulang-ulangi oleh ulama kita, bahwasanya al-ibrah bil haqa'iq wal asma la tughayyirul haqa'iq. Ini kaidah penting dan menjadi prinsip dalam menilai sesuatu, bahwa menilai sesuatu itu adalah dengan hakikatnya, bukan dengan judul dan namanya. Nama dan judul tidak akan mengubah hakikat sesuatu. Faham ya? Misalkan apa? Yang namanya riba ya tetap riba walaupun dinamakan mudharabah. Apabila setelah dikaji hakikatnya kok bukan mudharabah ini, hakikatnya ya riba qard ini, riba nasiah ini, riba fadl ini, maka kita katakan riba walaupun orang menamakannya mudharabah misalkan. Jelas ya? Misalkan ada yang menamakan lembaga syariat, yang lain menyatakan ini bank konvensional, maka jangan langsung kita kalau ini boleh karena ini namanya bank syariah. Kita pelajari dulu hakikatnya bagaimana. Kalau hakikatnya tetap riba, kita katakan tetap riba walaupun orang menamakannya syariah. Nama tidak mengubah hakikat sesuatu ya. Sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya. Nah, baik ya. Demikian juga dalam masalah ini, terserah orang ingin menamakannya apakah dengan aksi damai ataukah dengan nama-nama yang lainnya, semuanya itu dinilai dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Apabila di dalamnya ada nilai-nilai yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama salaf, kapanpun dan dimanapun itu terjadi, maka kita sebagai umat yang beragama, yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita di dalam beragama dengan pemahaman para ulama salaf, kita katakan itu keliru dan kita sedang membahas kaidah umum. Nah, jawabannya
Yang pertama, anna kaun hadhihi al-mudhaharat silmiyah la yughayyiru hukmaha min at-tahrim ila at-tahlil, fal mudhaharat muharramatan fi asla la yataghayyaru hukmuha li kauniha silmiyatan fa hiya muharramatun wa in kanat silmiyatan li kauniha tukhalifu aslan min usul ahli sunnah wa huwa as-sabr ala jawr al-a'immah li kauniha bid'atan fi ad-din wa musyahabatan lil kafirin wa lima yahdathu fiha wa yansha'u anha min shururin jasimatin wa mafasid 'azimatun kama afta bidzalika al-ulama ar-rasikhun. Kata Syekh, apakah setiap demonstrasi, apakah itu dinamakan aksi damai ataukah bukan, itu tidak mengubah hukumnya. Yang mana hukum demonstrasi adalah haram dalam Islam. Ya. Maka dia tetap haram walaupun dinamakan aksi damai. Kenapa? Karena demonstrasi menyelisih prinsip yang diajarkan oleh Islam. Apa prinsip yang diajarkan oleh Islam? Tadi kita simak di kajian antara adzan dan antara maghrib dan isya, bersabar atas kezaliman para pemimpin andai kata ia zalim. Ini kan prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Nabi tadi menyatakan hendaknya dia bersabar, dia tetap menunaikan haknya. Adapun hak dia yang tidak diberikan, dia minta kepada Allah. Kalau dia melakukan demonstrasi, berarti dia menyelisih bimbingan agamanya. Yang disuruh untuk bersabar, memohon kepada Allah, bukan turun ke jalan. Nah, kedua, demonstrasi, kata beliau, bid'atan fid din. Ini adalah sebuah bid'ah dalam agama. Kenapa beliau menamakan bid'ah? Karena memang ada sebagian orang meyakini itu sebagai wasilah dakwah dan menganggapnya itu sebagai nilai-nilai agama. Nah, jelas ya? Alasan yang ketiga, karena yang namanya demonstrasi, apakah dikatakan aksi, diberikan judul dengan aksi damai ataukah dengan judul yang lebih menyejukkan lagi, tetap akan melahirkan kejelekan, keburukan dan kerusakan yang sangat besar. Ya, paling kecil terjadi di dalamnya apa? Campur baur antara laki perempuan. Ya, yang itu tidak darurat. Beda halnya kalau seorang dalam keadaan darurat, misalkan naik bis, mau nggak mau ada perempuan di sampingnya, karena memang bis umum dan dia nggak mampu punya mobil dan dia harus naik kendaraan bis umum atau di pekerjaannya atau di pasar. Kalau ini bukan sesuatu yang darurat. Ya, adanya musik, ya kan? Atau terpancing untuk saling mencela antara satu sama yang lainnya sesama kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, hal ini telah difatwakan oleh ulama-ulama kibar. Ya, saya langsung sebutkan di sini. Pertama, fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ditanyakan kepada beliau, ma madda syar'iyyah ma yusammudu bil i'tisam fil masajid wa hum kama yaz'umun ya'tabidun ala fatwa lakum fi ahwalil jazair sabiqan annaha tajuzu wa illam yakun fiha syaghabun wala mu'arada bisilahin aw syabih famal hukmu fi nadharikum wa ma tawjihukum. Ya Syekh, apa pandangan tidak tepat, bagaimana kacamata syar'i terhadap aksi yang dilakukan oleh sebagian mereka di masjid-masjid yang menggerakkan masyarakat untuk keluar menuntut pemimpin mereka. Mereka beralasan bahwa Anda memfatwakan hal itu boleh pada kejadian Jazair terdahulu. Jazair itu ratusan meninggal, ya, ratusan meninggal ketika terjadi pemberontakan Jazair. Ya, pemberontakan itu luar biasa. Bahkan ada syekh kita, Syekh Ahlussunnah wal Jamaah, ketika keluar dari rumahnya menuju masjid untuk khutbah Jumat, di tengah perjalanannya ditangkap oleh seorang khawarij, dipotong lidahnya, kemudian dibiarkan di jalan. Jamaah di masjid menunggu, mana syekh nggak datang. Setelah diketahui beliau sudah di tengah perjalanan, sudah berlumuran darah, lidah beliau dipotong. Karena beliau selalu menyampaikan tidak boleh memberontak, tidak boleh memberontak. Jaga persatuan, jaga darah kaum muslimin. Ini diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ya, ketika beliau keluar dari rumahnya mau khutbah Jumat ini, ditangkap oleh sebagian orang yang berpaham khawarij, dipotong lidah beliau. Nah, wallahu alam apakah syekh itu masih hidup sekarang. Waktu itu diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala. Nah, Syekh, saya ingin ditanya, apakah boleh Syekh? Karena katanya Anda mengeluarkan fatwa boleh. Dan saya pernah ya di Aceh, ada seorang ketika saya nasihati, ya akhi, tahan hal itu. Apakah antum siap bertanggung jawab kalau terjadi pertumpahan darah kaum muslimin di hari kiamat nanti? Dia share ke saya dari YouTube fatwa Syekh Utsaimin hanya beberapa menit, bahkan mungkin nggak sampai 5 menit. Ya,
Ini kan secara ilmiah bukan begini cara menukil fatwa seorang ulama. Masa YouTube, ya, mestinya harus cari mana kitabnya kan? Kitab ini, halaman ini, jilid ini. Nah sekarang ada yang bertanya, apakah benar Anda memfatwakan boleh demo selama itu tidak terjadi pengangkatan senjata, tidak terjadi bakar membakar, ya, keributan, damai? Apakah benar Anda memfatwakan demikian? Dan apa arahan Anda? Mari kita simak. Syekh Utsaimin menyatakan, amma ana fama aktsara ma yukdzabu alayya. Adapun saya, sungguh sangat sering orang berdusta atas nama saya. Kata Syekh Utsaimin, ya. Dan ini bukan hal yang baru, karena orang-orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di saat itu mereka menyebarkan berita bahwa Aisyah mengeluarkan fatwa agar Ali dilengserkan. Ya, bahwa Ali hendaknya dilengserkan, fatwa Aisyah. Itu yang mereka sebarkan. Ya, demikian juga mereka sebarkan kertas-kertas dengan stempel istananya Utsman bin Affan yang dibawa lari oleh budaknya, bahwa Utsman memerintahkan untuk dibunuh, memerintahkan beberapa golongan untuk membunuh beberapa sahabat Nabi. Kemudian dijadikan alasan bahwa Utsman bin Affan mengkriminalisasi ulama. Ya, ini salah satu trik. Nah, maka kata Syekh, saya ini sangat sering, ya, orang membawa fatwa mengatasnamakan saya dengan dusta. Wa sallallahu an yahdiya man kadziba alayya, dan saya memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada orang yang telah berdusta atas nama saya. Lihat bagaimana lembutnya Syekh. Ya. Wa alla ya'uda limithliha, dan saya berdoa kepada Allah agar orang tersebut tidak mulai kembali lagi perbuatan itu. Kemudian kata Syekh, wal ajabu min qaumin yaf'aluna hadza wa lam yatafattanu lima hasala fil biladil ukhra allati sara shababuha ala mithli hadzal minwal. Dan saya aneh melihat sebagian orang yang berpendapat bolehnya aksi ini dengan alasan aksi damai, padahal banyak pelajaran yang bisa mereka ambil dari negara-negara lain yang telah kacau tatkala anak-anak muda, para pemuda melakukan aksi ini dengan alasan yang seperti ini. Kata beliau, "Madza hasal? Hal antaju syai'an?" Apakah ada buahnya yang baik dengan aksi tersebut? Sungguh tidak ada, kata Syekh. Bil amsi taqulun idha'atul London innal ladzina qutilu fil Jazair fi khilali 3 sanawat balagu 40,000, kata Syekh. Diumumkan di radio London, sebuah radio di Saudi Arabia, bahwa pada kejadian konflik Jazair, pemberontakan, ya, terjadi pertikaian antara masyarakat dengan penguasa. Selama 3 tahun yang mati terbunuh 40.000. Cuma 3 tahun. Kacau negara, yang mati 40.000 orang. Ini yang kita inginkan. Bahkan dikasih ta'liq oleh penulis, bahkan di Libya selama dalam waktu 8 bulan yang terbunuh mati 50.000 orang, dan yang luka-luka 100.050 orang. Dalam jangka waktu berapa? 8 bulan. Dan awalnya semuanya adalah aksi damai. Ketika saya di Yaman juga awal-awalnya aksi damai, ya. Kemudian berujung, ya, atau parahnya itu pada tahun 2011, dari aksi damai menjadi aksi pelengseran dan pemberontakan. Ya, sampai-sampai kita dikunjungi oleh KBRI memberikan arahan kepada kita, ini siaga 1, kalian tetap di pondok kalian, fokus belajar, jangan banyak keluar dari pondok karena kondisi jalan yang sedang tidak aman. Awal-awalnya aksi damai. Mesir awal-awalnya aksi damai sampai kacau. Libya awal-awalnya aksi damai. Yaman juga awal-awalnya aksi damai. Begitu sudah kacau, ya, maka mulailah negara-negara luar untuk merusaknya. Kata beliau, ya, ini tetap boleh. Kata beliau, li'anna an-nasa idza karihu ba'dhum ba'dha wa karihu ulatul umur hamalu silah man ladzi yamna'uhum. Karena kalaupun andai kata awalnya aksi damai, tetapi ketika manusia itu sudah saling membenci sesama mereka, rakyat sudah benci kepada penguasa mereka, ini akan membuat mereka mengangkat senjata, dan kalau senjata sudah diangkat, siapa yang bisa menghentikan? Sedangkan agama Islam agama yang menutup pintu kerusakan sebelum itu terjadi. Bukankah di dalam Islam dilarang beberapa hal yang itu merupakan wasilah kepada kesyirikan agar orang tidak jatuh
Contohnya apa? Larangan sholat ke kuburan. Walaupun tidak semua orang yang sholat ke kuburan dinamakan syirik. Ya, misalkan dia sholat bukan untuk mengagungkan kuburan itu, sholatnya tetap nggak sah, tapi dia tidak dikatakan pelaku syirik. Tapi itu tetap nggak boleh, karena itu akan menjadi wasilah dia jatuh ke dalam syirik. Ya, contohnya misalkan ya memajang foto di dalam rumah, nggak mesti itu syirik, tapi itu larang dalam agama kita. Di antara sebabnya akan menjadi wasilah ya kepada syirik kecil atau syirik besar. Tatkala akan datang generasi-generasi yang jauh dari ilmu akidah dan menyangka bahwa itu adalah sumber berkah. Tatkala ini dipajang adalah foto yang dianggap bisa mendatangkan berkah atau orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Jelas Taib. Maka kata beliau, wal wajibu alaina nansah biqadril mustata'. Kewajiban kita adalah memberi nasihat semampu kita. Amma an nudhhir al mubaraza wal ihtijajat alanan fa hadha khilafu hadis salaf. Adapun memberi nasihat, teguran kepada penguasa secara terang-terangan. Teguran ya, bukan celaan. Apalagi celaan. Ini teguran, nasihat. Benar nasihatnya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi secara terang-terangan dia sampaikan. Di media sosial, ataukah di jalan-jalan, atau di atas mimbar-mimbar, cuma ini menyelisih petunjuk salaf. Ini menyelisih petunjuk salaf. Waktu sudah habis ya. Yang terakhir, Syekh menjawab Khalifah Ma'mun. Siapa Khalifah Ma'mun? Yang telah memenjara Imam Ahmad dan membunuh sekian ulama yang tidak mau menyatakan Al-Quran makhluk. Di masanya dia paksa para ulama untuk menyatakan Al-Quran makhluk. Yang enggak mau ditangkap, dibunuh. Ada yang dicambuk. Imam Ahmad dipenjara selama 4 periode dan tulang rusuk beliau pada patah dicambuk karena beliau mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Syahidnya kata Syekh, tidak ada satupun ulama yang mengompori masyarakat untuk demo. Bahkan Imam Ahmad yang berada di dalam penjara ada beberapa tahanan lain. Beliau menasihati mereka untuk bersabar, untuk beribadah. Tidak sedikit pun beliau menanamkan kebencian di hati mereka untuk penguasa yang ada. Padahal Ma'mun, ya, akidah meyakini Al-Quran makhluk, kafir bukan? Kafir. Bahkan di depan penjara Imam Ahmad setiap harinya ratusan ribu kaum muslim menunggu dengan pulpen dan kertas menunggu fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad suruh mereka pulang semuanya. Jangan sampai demi darah satu orang tumpah darah banyak orang. Nah, tidak ada satupun ulama yang membuat orasi turun ke jalan. Karena kalau mereka melakukan demo, hancur Ma'mun. Ya, apalagi zaman Mu'tasim, sampai karena saking takutnya dia kepada Imam Ahmad, dia lepaskan Imam Ahmad, khawatir masyarakat marah. Tapi tetap Imam Ahmad nggak boleh mengajar. Artinya Imam Ahmad punya pengaruh secara tingkat internasional. Imam Ahmad tetap bilang mereka sabar. Nah, ini jawabannya. Sisa jawaban kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.